Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 27 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Vincentius Paulo, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 46 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara-saudari yang terkasih, terkadang sebuah popularitas menjadi sebuah ukuran. Semakin populer atau terkenal seseorang, maka akan semakin mahal nilainya. Orang menjadi kagum karena tampil di mana-mana dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Murid-murid Yesus bertengkar, berebut menjadi yang terbesar. Tak mau disaingi, mereka juga mencegah orang lain mengusir setan demi nama Yesus. Padahal mereka sendiri gagal melakukannya. Sebagai manusia, nampaknya secara diam-diam mereka memperebutkan popularitas di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian ia mengambil seorang anak kecil dan membopongnya. Yesus mengatakan, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dia yang terbesar." Nah, sosok yang lemah dan tak berdaya ini menjadi lambang para murid sendiri. Meski diutus untuk mewartakan Injil, mereka sebenarnya tidak lebih dari kumpulan orang kecil dan sederhana. Sungguh tidak pantas kalau mereka berebut menjadi yang terbesar. Karena kekuatan para murid tidak berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesama. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara orang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak kecil mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah oleh orang lebih tua, akan menjalankan dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Namun, dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, membaca kitab suci adalah perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi tuntunan utama seorang Kristiani dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau mendengarkan sesama bisa mendengarkan suara Tuhan? Sikap hati seperti seorang anak kecil lebih diperlukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara saya terkasih, kita juga diajak untuk terbuka hatinya untuk mengamini bahwa di dalam diri orang lain Allah tetap berkarya. Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan kita
bahwa di dalam orang di luar kita pun Allah tetap menawarkan rahmat keselamatan. Ukuran yang paling jelas adalah sama-sama berjalan untuk berbuat baik dan membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dan kematian. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mempunyai sikap tulus dan polos seperti anak kecil di dalam mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hatiku berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga aku mampu menjalankan tugas-tugasku dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga aku semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidupku bersama orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.